Saudari-saudara terkasih, dari apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, kita bisa mengira-ngira bahwa narasi atau cerita dalam bacaan Injil pada hari ini cukup jelas dan juga cukup mendetil dalam menjelaskan alur cerita bagaimana Tuhan Yesus berkarya menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan. Tetapi dari alur cerita yang cukup detil ini ada beberapa hal yang kiranya cukup menarik atau menggelitik bagi saya untuk direnungkan atau juga bahkan untuk dipertanyakan bagi kita semua. Setidak-tidaknya saya menangkap kesan bagaimana Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini terasa cukup geram atau juga merasa cukup gemas berhadapan dengan peristiwa seorang anak yang kerasukan setan. Lalu orang tuanya datang menghampiri Tuhan Yesus agar si anak itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana hal itu bisa terjadi atau bagaimana hal itu bisa terlihat? Pertama, tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada orang tua anak itu, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Hal ini dikatakan sebagai jawaban ketika si orang tua itu bertanya kepada Tuhan Yesus agar mengusir setan roh yang masuk ke dalam anaknya itu. Dan itu dikatakan kepada orang tua si anak itu bahwa ia sudah membawa si anak kepada para murid Tuhan Yesus agar disembuhkan tetapi tidak dapat. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Dan ini menjadi sebuah jawaban atas pernyataan orang tua si anak itu yang mengatakan, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami." Maka jelas kiranya apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ada permasalahan yang terjadi bukan dari pihak Tuhan Yesus dan para murid, tetapi dari si orang tua anak ini yang tidak percaya. Terlihat jelas bagaimana ada peningkatan ketidakpercayaan yang ditunjukkan dari orang tua si anak ini. Pertama, orang tua si anak ini tidak percaya kepada para murid yang sudah diutus oleh Tuhan Yesus. Padahal kita tahu bersama para murid sudah diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengajar dan mengusir roh-roh jahat dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan juga ketidakpercayaan yang lebih tinggi lagi ditunjukkan oleh orang tua si anak ini ketika Tuhan Yesus sendiri yang bertindak. Dan itu menunjukkan bagaimana ada peningkatan ketidakpercayaan, kadar kualitas yang semakin tinggi dari ketidakpercayaan orang tua si anak yang kerasukan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku terkasih, hal semacam ini juga barangkali bisa terjadi dalam praktik-praktik kehidupan religiusitas atau spiritualitas kita. Kita barangkali pernah menemukan orang-orang yang kadang membeda-bedakan siapa yang memimpin misa, siapa yang kur, siapa yang jadi lektor, sehingga kalau bukan apa yang menjadi kesukaannya, bisa jadi mengurangi antusiasmenya dalam merayakan Ekaristi misalnya. Atau kalau dalam ibadat-ibadat tertentu di lingkungan atau di wilayah, kalau bukan yang memimpin romo tidak mau datang, padahal para petugas ibadat mau itu ketua lingkungan, seksi liturgi, atau orang-orang yang memang ditunjuk atau dianggap bisa memimpin ibadat bertugas untuk hal itu. Maka seringkali praktek-praktek ini juga bisa muncul dalam kehidupan keseharian kita, di mana ada ketidakpercayaan yang didasarkan pada ketidaknyamanan, keserkan atau ketidakserkan, atau juga asal suka tidak suka, asal atas dasar subjektivitas pribadi. Padahal kita tahu bersama bahwa beriman bukan melulu soal kenyamanan, bukan melulu soal serak atau tidak serak. Dalam hal ini, apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan, beriman adalah tentang mau membuka diri, mau membuka hati dan pikiran pada Allah yang berkarya dalam berbagai macam cara, melalui berbagai macam pribadi yang barangkali bisa berkebalikan sepenuhnya dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita sukai, atau hanya yang berdasarkan subjektivitas kita sendiri. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku terkasih, kiranya sabda Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan bersama dapat membawa kita pada suatu permenungan untuk melangkah lebih jauh lagi, untuk melangkah lebih dalam lagi pada suatu permenungan bahwasanya yang disebut dengan keyakinan, kepercayaan, dan iman harus lebih dalam lagi dari sekadar kenyamanan itu.
sehingga keyakinan, kepercayaan, dan iman yang kita miliki siogianya bertumbuh serta berkembang dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada